Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah singkat ini saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu jika tahun ini adalah Ramadan terakhir. Tema ini mengingatkan kita pada mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kita akan berjalan di dunia ini dengan terminal akhir, yaitu kematian. Setiap kita akan menuju pada kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dan setelah kematian maka kita akan menjalani kehidupan di hari kiamat, dan di sanalah disebutkan di ayat ini akan disempurnakan pahala kita, disempurnakan balasan kita. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Maka orang-orang yang sukses, yang berhasil dengan kehidupannya ini di dunia ini adalah ketika nanti di hari kiamat mendapatkan balasan yang sempurna, yaitu dijauhkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka itulah keberhasilan yang menjadi cita-cita orang yang beriman. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka kita juga diingatkan bahwa kehidupan dunia yang sekarang ini kita jalani itu adalah kesenangan yang bisa memperdayakan kita. Orientasi kita pada dunia ini kadangkala menutup orientasi kita kepada hari akhir. Maka sudah semestinya kita harus senantiasa memperbaiki orientasi hidup kita ini, bahwa hari akhir adalah tujuan kita yang sebenarnya. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala firman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah dengan apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita itu darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Maka orientasi pertama kita dalam kehidupan kita adalah mengejar dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ini. Maka kita upayakan untuk mengejar tujuan kita, yaitu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Tentu kita di dunia juga berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka doa kita itu lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara sebagian orang itu doanya hanya terputus, Rabbana atina fid dunya. Jadi yang dilakukan hanyalah kehidupan dunia saja. Dia melupakan bahwa nanti ada di hari akhir, yaitu hari kiamat yang diyakini oleh orang beriman itu. Maka di sanalah manusia akan mendapatkan balasan yang sesungguhnya, balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kehidupan dunia itu di lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Maka banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga kesenangan-kesenangan dunia ini menjadi fokus utamanya, dan akhirnya melupakan tentang tujuan akhirnya, yaitu tujuan kebahagiaan di hari akhir. Maka tentu kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang hanya
terputus harapan kita di dunia saja, tapi justru harapan utama kita adalah kebahagiaan negeri akhirat dengan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah. Kita dimasukkan ke surganya Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka pada bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang di situ banyak keutamaan, dan Allah menjanjikan kepada kita bahwa dengan puasa ini Allah akan mengangkat kita ke derajat orang-orang yang bertakwa di sisinya, la'alakum tattaqun. Maka itu yang kemudian kita sadari bahwa dengan berpuasa yang benar ini, maka kemudian apa yang menjadi fitrah kita, yaitu takwa kepada Allah, itu kemudian bisa dikuatkan oleh Allah. Maka kemudian akan mengalahkan kecenderungan fujur kita. Dan Allah juga menjanjikan melalui sabda Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dilandasi dengan iman dan hanya berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dilandasi dengan keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka tentu saja dengan pengampunan dosa ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Kita diberikan kecenderungan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka setiap dosa, maksiat, sesuatu yang bertentangan dengan takwa, yang disebut dengan dosa, maka itu akan menimbulkan kotoran, menimbulkan karat di dalam hati kita. Idza atnaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u. Bahwa orang yang melakukan dosa, maka di dalam kalbunya akan terbentuk noktah hitam. Dan itu jika dilakukan terus-menerus, maka akan menutupi hatinya. Maka kemudian dengan tertutupnya kalbu kita dengan dosa-dosa kita itu, jiwa kita tertutupi dengan dosa dan maksiat itu, maka itu akan menghalangi kecenderungan takwa kita kepada Allah. Maka dengan puasa ini dosa-dosa itu dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dengan bersih jiwa kita ini, maka kemudian kita mudah untuk mengikuti petunjuk Allah. Kita mudah untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kemudian kita berharap dengan puasa ini kita dikuatkan oleh Allah takwa kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa selamat dalam kehidupan di dunia ini, dengan tipuan-tipuan dunia ini, sehingga kita setelah kematian kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Dan kita tidak mengerti kapan Ramadan ini, kapan kita akan melalui hidup kita ini, apakah hanya sebatas Ramadan atau setelah Ramadan, atau mungkin masih di Ramadan berikutnya kita akan bisa menjalani ulang Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi kita menyadari bahwa kita tidak mengerti kapan kematian itu datang, sehingga bisa saja kematian datang setelah Ramadan ini, sehingga kita tidak bisa untuk masuk ke Ramadan di tahun berikutnya. Maka dengan pengertian itu, kita tentu tidak akan menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh agar di Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mengisi waktu-waktu di Ramadan ini dilandasi dengan keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah, sehingga kita bisa berharap janji Allah untuk diampuni dosa kita dan diangkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan tausiah singkat ini, semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.